Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan. Pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, selanjutnya disebut perseroan atau SMLE, yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat 24 Januari 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan selanjutnya disebut rapat. Dan ini kami memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat hari ini, yaitu Bapak Syumin selaku Direktur Utama, Ibu Yulia Rosalin selaku Direktur Penjualan dan Pemasaran, Ibu Tanti Royani selaku Direktur Keuangan dan Operasional, Ibu Desi Sarendiani selaku Direktur Pengembangan Produk. Kami perkenalkan pula untuk Dewan Komisaris yang telah hadir, yaitu Bapak Gunawan selaku Komisaris Utama, dan Bapak Dr. Andes Basa Sidabutar, SHMH selaku Komisaris Independen. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita, yaitu Ibu Elizabeth Karina Leonita SHMKN selaku Notaris, Bapak Ikro Haikal Sulaiman SE selaku Tim Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Publik, dan juga direksi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra atau yang mewakili. Para hadirin, sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Pada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 4, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 ayat 1, serta pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka, selanjutnya disebut POJK 15 garis miring 2020. Direksi perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dahulu disebut Bapepam Strip LK, dan Bursa Efek Indonesia atau BEI, mengenai rencana pelaksanaan rapat melalui surat tertanggal 11 Desember 2024 nomor garis miring P strip dir garis miring SMLE garis miring Romawi 12 garis miring 2024. Kedua,
melakukan pengumuman rapat pada tanggal 18 Desember 2024 dan pemanggilan rapat pada tanggal 2 Januari 2025. Masing-masing dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, selaku penyedia elektronik RUPS, atau selanjutnya disingkat penyedia E-RUPS. Dan situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Gunawan selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk membuka rapat. Kepada Bapak dipersilahkan. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara rapat hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Maka saya Gunawan selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk akan memimpin rapat hari ini. Bapak-bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15/2020, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat. Hampir 1 tahun, PT SML resmi menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia. Dalam 1 tahun ini, kami merasakan pertumbuhan yang begitu pesat dan membuka peluang baru di industri specialty chemical. Terima kasih kepada para investor yang telah menaruh kepercayaan kepada kami. Dengan dukungan Anda, kami terus berupaya memperluas jangkauan di bidang kosmetika, makanan, dan kimia industri. Berbagai langkah dan inovasi pun terus kami lakukan, di antaranya aktif mengikuti berbagai pameran besar seperti Indonesia Cosmetic Ingredients, Food Ingredients Asia, dan Plastic and Rubber Indonesia 2024 guna memperkenalkan produk kami kepada pasar yang lebih luas. Tidak hanya itu, kami juga membentuk unit bisnis baru, yaitu Fragrance and Flavor, yang berfokus pada industri parfum dan home care, serta flavor untuk industri makanan berperisa, dan liquid untuk industri. Dengan inovasi ini, kami semakin siap untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Saat ini, kami sedang membangun pabrik blending spice bernama Sinarom di Laksana Business Park. Pabrik ini akan membantu kami memperluas bisnis dan mengembangkan omset di bidang food, yang diproyeksikan akan selesai pada tahun 2025. Komitmen kami terhadap kualitas pun tercermin dari pencapaian sertifikat ISO 9001-2015. Standar ini adalah jaminan kami untuk terus menjaga mutu produk dan layanan demi kepuasan pelanggan. Kami telah mendapatkan pengakuan dari ESBN, ESCAP Sustainable Business Network, untuk menjalankan program ESG sesuai dengan standar internasional. Tahun ini kami juga meluncurkan program Environmental, Social, and Governance atau ESG yang melibatkan proyek pengembangan di 2 desa di Jawa Tengah, yaitu Desa Lerep dan Somongan. Melalui berbagai inovasi, pembaruan fasilitas, dan pencapaian yang kami raih, kami optimis untuk bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar di bidang specialty chemical di Indonesia. Dengan terus memperluas bisnis dan mengembangkan omset, kami siap menghadapi tantangan baru dan melanjutkan perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Hadirin yang terhormat, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah-Nya sehingga Perseroan dapat melalui berbagai tantangan di tahun 2024. Saya mewakili jajaran komisaris dan direksi Perseroan mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini bisnis Perseroan akan tumbuh lebih baik dan mencapai target yang diharapkan. 1 tahun sudah Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2024. Perseroan mencatatkan sahamnya dengan kode saham SMLE. Harus diakui bahwa banyak tantangan yang dilalui Perseroan pada tahun pertama sebagai perusahaan tercatat dengan kondisi pasar yang dominan uncertainty, baik secara global maupun skala nasional.
Namun perseroan menanggapi faktor uncertainty tersebut dengan perbaikan kinerja perseroan yang mana telah berhasil mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari kinerja perseroan tahun 2023. Sampai dengan kuartal 4 2024, perseroan berhasil mencatatkan penjualan sebesar 224,84 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 21,22% dari penjualan tahun 2023 yang sebesar 185,47 miliar. Atas hasil tersebut, perseroan optimis untuk merealisasikan pertumbuhan penjualan sebesar 43% dibandingkan periode penjualan tahun 2024. Adapun kontribusi peningkatan penjualan berasal dari hampir semua segmen usaha bahan baku khusus sebagai dampak atas realisasi investasi pengembangan formulasi specialty product. Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga, serta kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim investasi pada sektor kegiatan usaha perseroan. Sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, saya persilakan Corporate Secretary untuk membacakan pokok-pokok tata tertib rapat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Baik, terima kasih Bapak Gunawan selaku pimpinan rapat. Selamat pagi Bapak Ibu para pemegang saham yang kami hormati. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya untuk membacakan peraturan tata tertib yang telah dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat. Dan dalam hal ini kami hanya membacakan pokok-pokoknya saja sebagai berikut. 1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. 5. Yang berhak mengikuti rapat adalah pemegang saham perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan rapat, yaitu pada tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keenam, undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf A POJK 15/2020, seluruh mata acara rapat dapat dilangsungkan apabila dalam rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 8. Dalam rangka efisiensi, perseroan tidak menyediakan souvenir kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam rapat. Demikian tata tertib rapat telah kami sampaikan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf B POJK 15/2020, mata acara rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam pemanggilan rapat adalah sebagai berikut. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penambahan bidang usaha perseroan. Selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. 2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya mewakili lebih dari 1 saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020,
Keputusan rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan pasal 12 ayat 7 huruf B Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 42 huruf B POJK 15/2020, keputusan mata acara rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Dengan ketentuan, keputusan mata acara rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Keempat, pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain, diminta pimpinan rapat untuk mengangkat tangan. B. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka dianggap memberi suara setuju. C. Pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. D. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.kc pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem easy.kc dapat dilihat pada situs akses.kc.co.id. Dan pemanggilan rapat. Sistem elektronik vote result yang disediakan oleh penyedia ERUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual. E. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. F. Berdasarkan pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan suara yang sah dan telah hadir baik secara fisik maupun secara elektronik dalam rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian kami sampaikan terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat. Selanjutnya, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat adalah sebagai berikut. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara rapat. B. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. C. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya, petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan pada pimpinan rapat. D. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem easy.kc yang disediakan oleh penyedia ERUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi easy.kc. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat melalui sistem easy.kc dapat dilihat pada situs akses.kc.co.id dan pemanggilan rapat. 3. Direksi dan atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan atau tanggapan satu persatu. Direksi dan atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan. Demikian kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan hak pemegang saham dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Selanjutnya kami persilakan Bapak Gunawan selaku pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat.
Baik, sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, maka saya mohon bantuan kepada Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang akan membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini sudah mencapai quorum. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, karena quorum kehadiran untuk rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, maka rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pada hari ini Jumat 24 Januari 2025, rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 9:27 bagian Barat waktu Indonesia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pembahasan mata acara rapat, yaitu perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penambahan bidang usaha perseroan. Selanjutnya, mengingat mata acara rapat berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan mata acara rapat ini akan disampaikan oleh Bapak Syumin selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Syumin, kami persilakan. Terima kasih Pak Gunawan. Hadirin yang terhormat, mata acara ini merupakan pemenuhan ketentuan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 42 POJK nomor 15/2020 dan pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 POJK /04/2020 tahun 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha POJK nomor 17/2020. Sehubungan dengan rencana perseroan untuk menambah kegiatan usaha perseroan, yaitu di bidang perdagangan besar obat farmasi untuk manusia atau KBLI 46441 dan perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan KBLI 46447 atau penambahan kegiatan usaha. Dengan rencana penambahan kegiatan usaha pada perseroan, maka sesuai Pasal 31 POJK nomor 17/2020, atas rencana tersebut diperlukan adanya laporan studi kelayakan bisnis yang disusun dan diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Independen dan Klasifikasi Penilai Bisnis. Untuk penyusunan laporan studi kelayakan bisnis ini, adapun Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan rekan atau KJPP Andesta sesuai penugasan dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam surat proposal penawaran nomor 137 P Andesta /5/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang penambahan kegiatan usaha KBLI 46441 dan KBLI 46447. KBLI 46441 mengacu pada perdagangan obat-obatan yang sudah jadi dan siap digunakan oleh manusia. Sedangkan KBLI 46447 lebih berfokus pada bahan farmasi atau bahan mentah yang bisa digunakan baik untuk produk obat manusia maupun hewan. Sedangkan kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh perseroan adalah nomor 1, bahan
Produk bahan makanan dan minuman. Perseroan menyediakan bahan makanan yang sehat, aman, dan berkualitas tinggi untuk semua pelanggan perseroan. Produk bahan makanan dan minuman yang dirancang dengan bahan tambahan dan aktif dan aditif berkualitas untuk menghadirkan rasa dan tekstur yang khas pada makanan dan minuman. Yang kedua, produk perawatan diri. Perseroan membuat konsep pada perawatan rambut, kulit, make up, perawatan diri, atau personal care, dan lain-lain sehingga menciptakan tren baru di dunia kosmetik. Dalam menyelesaikan masalah formulasi pada produk perawatan diri atau personal care, Perseroan melakukan pengujian keefektifan produk tersebut dengan menjamin kualitas yang baik yang diberikan kepada pelanggan Perseroan. Nomor 3, produk industri khusus. Perseroan menyediakan produk industri seperti titanium dioxide, resin ABS untuk membantu memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Solusi yang diberikan Perseroan memberikan ketahanan untuk produk industri tersebut. Produk industri ini bersumber dari produsen terkemuka di seluruh dunia. Selanjutnya tentang penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya penambahan kegiatan usaha. Perseroan berencana menambah kegiatan usaha yang berfokus pada perdagangan bahan baku obat farmasi yang merupakan bagian dari KBLI 46447 atau perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan, dan perdagangan obat farmasi sesuai dengan permintaan pasar yang merupakan bagian dari KBLI 46441 atau perdagangan besar obat farmasi untuk manusia, guna memenuhi permintaan pelanggan yang lebih luas, khususnya sektor industri farmasi. Adapun kedua bidang usaha tersebut belum terdapat dalam anggaran dasar Perseroan saat ini. Tujuan Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha ini adalah agar Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan bisnis dan layanan yang lebih luas, serta dapat menjangkau berbagai pasar atau market yang mana pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan Perseroan. Pengalaman Perseroan di bidang bahan baku kimia khusus, terutama untuk kegiatan perdagangan bahan baku kimia khusus untuk makanan dan minuman, serta perawatan diri dan kosmetik menjadi keunggulan bagi Perseroan dalam menjalankan rencana penambahan kegiatan usaha secara profesional dan memadai. Pola bisnis perdagangan bahan dan obat farmasi dengan produk yang telah dijual oleh Perseroan mempunyai kemiripan khususnya pada penambahan kegiatan usaha bidang bahan baku obat di mana Perseroan menawarkan dalam bentuk formulasi dan prototipe terlebih dahulu untuk diuji oleh pelanggan termasuk uji produksi sebelum kemudian pelanggan menerbitkan order pemesanan kepada Perseroan dan selanjutnya Perseroan melakukan pembelian bahan baku sesuai dengan formulasi dan prototipe yang telah disetujui oleh pelanggan kepada mitra supplier. Melalui penambahan kegiatan usaha, Perseroan akan memperluas segmen usaha yang menawarkan produk-produk bahan baku dan obat farmasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dengan tujuan untuk melengkapi bidang usaha bahan baku kimia yang dijual oleh Perseroan, sehingga Perseroan akan mendapatkan tambahan pendapatan atas kegiatan usaha tersebut. Di samping itu, Perseroan akan dapat memberikan layanan dan jasa yang lebih luas dan dapat terus menjaga keberlanjutan usaha kepada seluruh pelanggan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini Perseroan secara berkesinambungan terus mempersiapkan segala hal terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha dalam keterbukaan informasi ini. Dengan kesiapan sumber daya yang ada, Perseroan berencana untuk dapat melaksanakan penambahan kegiatan usaha baru seiring dengan proses perolehan perizinan dari kementerian atau instansi terkait dan akan menjalankan penambahan kegiatan usaha dengan ketentuan bahwa seluruh perizinan dari kementerian atau instansi terkait sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha tersebut telah didapatkan. Adanya penambahan kegiatan usaha diperkirakan akan memberikan dampak keuangan yang positif bagi Perseroan, yaitu 1. Proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh penambahan kegiatan usaha pada tahun pertama adalah sebesar 2,5 miliar 85 juta sekian, dan mengalami pertumbuhan rata-rata hingga tahun 2034 sebesar 8%. Laba kotor yang dihasilkan atas penambahan kegiatan usaha pada tahun pertama diproyeksikan sebesar 655 juta dan mengalami pertumbuhan rata-rata pada tahun
2034 sebesar 8%. Aset mengalami kenaikan atas penambahan kegiatan usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar 947 juta dan mengalami pertumbuhan rata-rata pada tahun 2034 sebesar 13%. Proyeksi kenaikan liabilitas atas penambahan kegiatan usaha pada tahun pertama sebesar 1,2 miliar, di mana mengalami penurunan rata-rata hingga 2030 sebesar 1,9%. Penurunan disebabkan pada tahun kelima, perseroan melakukan pelunasan terhadap pinjaman bank yang ada sehingga liabilitas yang tersisa merupakan liabilitas perusahaan ke supplier. Penambahan kegiatan usaha ini juga diharapkan memberi dampak positif pada rasio-rasio perusahaan. Terkait analisis kelayakan aspek pasar. Berdasarkan data informasi manajemen, perseroan akan berfokus pada pelanggan yang telah ada dan telah menjalin kemitraan bisnis dengan perseroan yang memiliki divisi produk farmasi. Sehingga hal ini menjadi potensi unggulan bagi perseroan dalam pemasaran produk, dikarenakan pemasaran produk bahan dan obat farmasi yang akan dijalankan tentunya akan beririsan dengan hal pemasaran dan penjualan pada pelanggan existing atau yang sudah ada. Saat ini perseroan memiliki lebih dari 100 pelanggan dengan skema B2B atau business to business yang menjalankan transaksi bisnis perdagangan antara perseroan ke perusahaan lainnya guna memenuhi kebutuhan produksi sehingga dapat memasarkan dan menjual produk perusahaannya tersebut kepada masyarakat atau pengguna terakhir. Dari lebih dari 100 pelanggan dengan skema B2B, terdapat sejumlah lebih dari 15 pelanggan perseroan yang juga memiliki unit bisnis di bidang produksi farmasi dan dapat dijadikan sebagai potensi dan sasaran bagi perseroan untuk memasarkan dan menjual bahan dan obat farmasinya kepada pelanggan tersebut. Analisis kelayakan aspek teknis. Kegiatan operasional akan menggunakan sumber daya manusia yang ada saat ini, kecuali penambahan kepada personil apoteker farmasi. Sedangkan personel admin gudang dan akun manajer penjualan dikarenakan pola bisnis perdagangan bahan dan obat farmasi dengan produk yang telah dijual oleh perseroan mempunyai kemiripan, di mana perseroan menawarkan dalam bentuk sampel terlebih dahulu untuk diuji oleh pelanggan dan kemudian pelanggan menerbitkan order pemesanan kepada perseroan. Selain itu, pelanggan potensial perseroan merupakan pelanggan existing yang sebelumnya juga telah membeli produk bahan makanan dan minuman serta bahan personal care kepada perseroan, sehingga tidak membutuhkan tambahan personel yang signifikan untuk tim sales dalam memasarkan produk bahan baku perseroan. Terkait analisis kelayakan aspek pola bisnis. Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu menjaga aspek kualitas dan keamanan serta kegiatan operasi yang bertanggung jawab. Perseroan bersandar pada pedoman dan regulasi yang berlaku di tanah air, senantiasa selektif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai mitra pemasok yang kompeten baik di dalam dan di luar negeri. Di tahun 2023, mitra pemasok perseroan umumnya telah memiliki sertifikat ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, dan ISO 45001 untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta ISO 50001 untuk manajemen energi. Di sisi lain, penambahan kegiatan usaha dapat memberikan tambahan sumber pendapatan bagi perseroan dengan tambahan margin keuntungan dikarenakan beban operasional yang lebih efisien. Karena adanya integrasi layanan operasional antara perdagangan bahan kimia existing dengan bahan dan obat farmasi. Selanjutnya, penambahan kegiatan usaha tersebut mampu memberikan nilai tambah baik bagi pelanggan existing maupun pelanggan baru yang membutuhkan bahan dan obat farmasi. Terkait analisis kelayakan aspek model manajemen. Struktur organisasi dan manajemen existing sehubungan dengan adanya rencana penambahan kegiatan usaha perseroan tidak memerlukan perubahan, hanya terdapat penambahan jumlah personil yaitu apoteker, admin gudang, dan akun manajer penjualan untuk mendukung operasional penambahan kegiatan usaha perdagangan bahan dan obat farmasi.
Hal ini seperti yang telah dijabarkan pada sub-sub bab di atas terkait kapasitas dan kemampuan manajemen, di mana pada pola bisnis yang telah terbentuk pada perdagangan bahan baku untuk makanan dan minuman dapat diterapkan juga pada perdagangan bahan dan obat farmasi. Adapun perseroan telah memperoleh laporan studi kelayakan bisnis dari KJPP Andesta sebagaimana telah dimuat dalam suratnya tertanggal 20 Januari 2025 nomor 0058/00/BS-0005-00/1/1 dan telah melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sebagaimana telah dimuat pada website perseroan pada tanggal 18 Desember dan revisi keterbukaan informasi pada pemegang saham sebagaimana telah dimuat dalam website perseroan pada tanggal 21 Januari 2025. Kesimpulan, berdasarkan analisis aspek kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan, dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha perdagangan bahan dan obat farmasi yang merupakan bagian dari KBLI 46441 atau perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan KBLI 46447 atau perdagangan besar farmasi untuk manusia dan hewan adalah layak. Kelayakan tersebut KJPP Andesta tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP Andesta peroleh dari pihak manajemen perseroan, serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP Andesta menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material. Kesimpulan akhir di atas berlaku bila mana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap rencana penambahan kegiatan usaha. Perubahan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada perubahan kondisi, baik secara internal pada perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan studi kelayakan bisnis ini dikeluarkan. Demikian saya sampaikan. Selanjutnya, rapat ini saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Syumin. Sehubungan dengan uraian penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sehubungan dengan rencana menambah kegiatan usaha penunjang perseroan, yaitu di bidang perdagangan besar obat farmasi untuk manusia KBLI 46441 dan perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan KBLI 46447. Kedua, memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha penunjang perseroan, yaitu di bidang perdagangan besar obat farmasi untuk manusia KBLI 46441 dan perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan KBLI 46447. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara rapat ini ke dalam akta notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk merubah izin usaha perseroan, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan dan penambahan kegiatan usaha perseroan tersebut. Tidak ada yang dikecualikan. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Dari para pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, Pak. Kami mohon maaf, ada yang mengajukan pertanyaan?
Selamat pagi, Mr. Syubin. Ini kan Saya yang ngomong atau bukan? Iya, dibacakan. Baca aja ya. Pendapatannya ada tadi. Oke, saya bacain ya Pak. Berapa persen kontribusi KPLI 46441 dan KPLI 46447 kepada SMLE? Kontribusinya itu adalah kurang lebih 2,5 miliar. Artinya kalau hitung kita omset kurang lebih 250 miliar, 1% ya. 1% Pak. Tahun pertama. Oh, beda Pak. Ini kan yang bisnis barunya. Itu kan dari itu kan sekitar 1%. Bukan.
Bukan, ini kan baru mau ya Pak ya? Belum. Rencananya kita akan ajukan dulu maksud dan keinginan kita untuk tambah bisnis usaha ke kementerian terkait. Nanti dari sana setelah kita izinnya dapat, kita rencana tahun ini kita akan kejar kurang lebih omsetnya itu 2,5 miliar. Terima kasih pertanyaannya Pak Samin. Izin saya bantu jawab Pak. Proyeksi tahun pertama 2,5 miliar itu sudah termasuk dengan rentang waktu yang digunakan untuk proses pengurusan perizinannya Pak. Jadi pengurusan perizinannya mungkin butuh waktu sekitar 3-4 bulan lah katakan ya Pak ya. Jadi 2025 itu kita bisa grade bisnis ini untuk tumbuh 2,5 miliar di tahun pertama Pak. Nanti kita sampai 10 tahun berikutnya itu CAGR-nya naik 8% Pak. 4,7 betul Pak. Oh iya Pak, satu itu secara keseluruhan Pak. Jadi kan 4,1 itu adalah 4,1 itu obat ya Pak ya. 4,7 adalah bahan obatnya. Betul. Nah jadi kita akan masuk ke bahan obatnya dulu sama sekalian obatnya. Ya obatnya kan lebih panjang lagi proses perizinannya Pak. Jadi bahan obat dulu. Jadi secara ini perhitungannya KJPP kita sudah hitung semua proyeksi itu tahun pertama itu kita sudah bisa dulu mungkin porsi penjualannya mungkin kita proyeksinya 2,5 miliar tuh tahun pertama. Betul. Yang itu dari studi saya KJP ya. Sekolah bisnisnya untuk ke depan ini seperti apa? Oh, ada Pak di dalam konfirmasi juga kita sudah sampaikan di dalam laporan seperti tadi. Publik sudah ada Pak. Baik Pak, mungkin untuk menjelaskan semua isi laporan visibilitas tadinya mungkin kita tidak cukup waktunya di sini Pak. Kalau untuk detail seperti itu jadi Pak. Oke. Jadi gini Pak, sebenarnya bisnis ini punya kemiripan nih Pak. Pelanggan potensial perusahaan yang saat ini Pak ya, itu pelanggan perusahaan existing ini mereka punya divisi bisnis juga farmasi Pak. Beberapa pelanggan perusahaan yang saat ini yang membeli kita bahan baku dan minuman, mereka punya divisi farmasi. Jadi secara tidak langsung kita pelanggan potensial kita itu adalah salah satunya adalah pelanggan existing Pak yang memiliki produk farmasi ini. Jadi kita akan proses tersebut di pelanggan existing, kemudian kita akan pelan-pelan masuk ke pasar farmasi cukup banyak Pak. Kemudian secara aspek analisis keberatan pola bisnis kita sudah sampaikan juga. Kemudian teknis, pasar, semuanya sudah disampaikan. Model manajemen juga kita tidak membutuhkan sumber daya manusia yang ini Pak. Maksudnya kita menggunakan sumber daya manusia yang existing. Cuman apoteker yang kita rekrut Pak. Karena memang wajib punya apoteker sendiri. Gitu Mas Amin. Jadi semuanya sudah kita jelaskan di dalam terbuka informasi, di dalam bahan acara, di dalam bisnis tadi. Kemudian dengan hasil kesimpulan KJPP bahwa lagi aspek analisis kelautan pasar, teknis, pola bisnis, model manajemen, dan kelautan keuangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa model 4641 ini sama 4647 ini berdasarkan hasil kesimpulan itu adalah layak.
Kalau lihat kan itu ada aspek pasar. Nah, aspek pasar ini kan kalian juga harus memperhitungkan kompetitor. Betul. Selain kompetitor kan juga mengapresiasi yang akan dimasuki. Di situ aja saya belum melihat berapa besar Smile 5 ke sana. Kalau untuk marketnya sendiri, market share sangat besar, Pak. Cuman kita tidak terlalu ambil. Kompetitor bisa saja berapa banyak kalian ambil truk asalnya berapa persen dari yang akan kalian buka KBRI 41 sama KBRI 46. Itu nggak jelas gitu. Baik, sebenarnya dalam visibility study sudah dijelaskan, Pak. Mungkin saya coba sampaikan kembali di visibility study-nya sendiri. Di visibility study itu semua sudah dilihat, termasuk market secara global, ya Pak. Global, nasional, kita sudah mengkaji semua. Ini Pak. Indonesia 2023 naik sebesar 0,11% dari tahun 2002 dengan CAGR 45,8% dari 2019 sampai 2023. Secara info dari pasar global itu mencapai 179,8 miliar US dollar dan diproyeksikan 249 miliar dolar pada tahun 2028 dengan CAGR 6%. Secara Indonesia, marketnya sendiri, Pak, kita mengambil market share CAGR ini industri farmasi di Indonesia, kita tidak, nah di Indonesia sendiri, domestik, itu 9,17 miliar dolar, Pak, dengan proyeksi CAGR 2024 sampai 2028 sebesar 4,39%. Artinya dari 9,17 miliar US dollar, market share yang kita ambil tidak terlalu besar, Pak. Jadi potensi pasarnya itu sangat besar sekali, 9,17 miliar US dollar. Betul, Pak, 4,39%, Pak. Betul, Pak. 4% per tahun yang di RUPS sebelumnya di tahun lalu itu, untuk 2024, itu tidak termasuk di sisi ini, Pak Samin. Ini tambahan, betul, Pak. Baik, gini Pak. Pak Operator boleh bantu kembali ke slide ini ya, proyeksi pertumbuhan dan dampak positif bagi keuangan perseroan. Mungkin dikembali ke slide. Ada tadi Pak Samin, mohon maaf Pak. Di sini terus di proyeksi. Nah ini Pak Samin. Mungkin Pak Samin bisa baca, tahun pertama kita menambah income perseroan secara total di samping bisnis yang telah ada sebesar 2,5 miliar, Pak. Itu tahun pertama, Pak. Tahun kedua, kemudian proyeksi gross profit marginnya sendiri 655 juta. Itu sebesar kalau dia masih sekitar 25%, Pak. Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8% sampai setiap tahun. Dan itu bisa mendukung pertumbuhan aset dan kenaikan liabilitas memang ada, tapi akan turun nanti Pak di 2034. Artinya bisnis ini akan menambah Pak, menambah income.
Tadi kita sudah jelaskan juga pertumbuhan bisnis kita di 2024 tumbuh sebesar 21%, Pak. Dari 2023, Pak. (2025), Pak. Betul. Betul. Tumbuhnya 8%, Pak. Oh, bukan, Pak. Bukan hitung-hitungnya, Pak. Rata-rata, Pak. Jadi pertumbuhan setiap tahun, Pak. Boleh saya jelaskan dulu, Pak Samin. Jadi 2,5 miliar untuk tahun pertama. Di tahun kedua itu tambah 8% dari 2,5, Pak. Berarti sekitar berapa persen? Sekitar 300 juta katakan. Kemudian 8% lagi, tambah lagi. Itu kita ambil proyeksi yang minimal ya, Pak. Jadi penambahannya. Jadi secara ini kita udah jelaskan di keterbukaan informasi, kita udah sampaikan di visibility tadi juga sudah kita jelaskan. Kemungkinan kita terkendala di ini, Pak, waktu untuk tanya jawab, Pak, ya. Di sini kita sudah sampaikan tata tertib kita tanya jawab selama 10 menit, sedangkan berkaitan dengan setiap agenda itu kita cuma butuh 10 menit, sedangkan saat ini kita sudah 12 menit, Pak Samin. Baik. Oke, saya jawab ya. Oke, Pak. Memang kan bisnis kita ini kan bisa dibilang SM. Ya. Ya, bisnis kita itu kan bisa dibilang bisnis kami itu sangat kecil dibandingkan dengan industrinya. Ya, jadi kalau kita bilang tahun 2025 mau grow, misalnya kita kan ekspektasi kita grow 2025 ini taruhlah ya 30 atau 40%. Itu bisa achievable nggak? Achievable gitu. Jadi mau dibawa kemana? Akan besar sekali nantinya. Ya kita ekspektasi, makanya kita ada tambah bisnis baru seperti di farmasi yang tadinya kita pikir apakah kita mau masuk ke bisnis farmasi. Ternyata bisnisnya besar loh, ada loh market di sana. Sehingga kita memproyeksikan ini awal doang, awal aja ya kurang lebih 2,5 M lah kita punya target untuk di farmasi. Sedangkan untuk bisnis yang lain bagaimana? Ya kita kejar untuk grow yang tahun ini kita 21%, tahun lalu ya 21%, tahun ini ya mungkin akan lebih dari 20%. Ekspektasi kita mungkin bisa ke 3-40% gitu loh. Nah, profitabilitasnya bagaimana? Itu kan yang mungkin para investor yang sering bertanya ya, bagaimana nih kalau di trading profitabilitasnya seperti apa? Nah, untuk laporan tahun 2024 memang kita sedang hitung ya, semoga bisa dapat tuh angka 4%. Nah, kalau untuk kedepannya seperti apa? Ya kita akan kejar sih. Setiap tahun itu harusnya kita minimal 4% kita harusnya dapat. Dengan tambahan bisnis baru, ya semoga kita bisa naik terus gradually gitu loh. Mungkin seperti itu Pak Samin. Ya. Betul, betul. Oh, kita jelas. Kalau harga saham ya mungkin kita akan kejar ya untuk yang namanya PE rasionya juga. Ya kita akan coba kejar dengan profitabilitas yang lebih baik. Ya. Terus untuk harga saham memang kan kami tidak bisa kontrol karena kan itu kan mekanisme pasar.
ya apakah dia akan naik, apakah dia akan turun, dan kita juga tahu ya di luar sana ada juga ya kita nggak tahu siapa mereka ya. Jadi harga saham kita nggak ada komen, itu sih ya. Ya semoga dengan performa kami sebenarnya kami berfokus sebenarnya bukan di harga saham, tapi kami berfokus adalah bagaimana perusahaan ini bisa setiap tahun itu mengenerate laba, dan bagaimana perusahaan ini semakin hari itu semakin baik. Jadi fokus kami itu adalah bagaimana grow bisnis SMLA ini ke depan. Makanya kalau Bapak lihat kita punya bisnis presentation waktu di awal-awal kita IPO, kami ini mempunyai keinginan untuk menjadi istilahnya satu perusahaan yang memang reliable dan besar untuk di industri bahan baku. Nah makanya kami masuk yang tadinya baru di food ingredient, terus masuk lagi ke kosmetik dan personal care, terus industrial base. Nah sekarang kita mulai merambah ke industri farmasi. Nah itu merupakan komitmen kami bahwa bisnis kami tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kita mulai masuk ke tempat-tempat yang lain. Dan juga di tahun 2025 kita sudah ganti, kita punya tagline yang tadinya benefiting others jadi beyond ultimate innovation. Jadi itu merupakan komitmen dari perusahaan agar setiap tahun bisnis ini selalu bertumbuh dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada para investor. Mungkin itu Pak Samir. Ya, semoga bisa disupport juga oleh investor-investor untuk percaya kepada kami karena kami punya pengalaman yang sudah cukup lama. Jadi kalau bisa dibilang dari direksi ya, direksi kami mempunyai pengalaman di dunia bisnis untuk ingredient itu lebih dari 18 tahun. Ada yang 27 tahun, ada 25 tahun. Jadi kami sangat reliable untuk membawa bisnis ini besar. Ya, jadi jangan khawatir para investor, investlah di SMLA ya, dan kita sama-sama kejar untuk yang lebih baik. Mungkin seperti itu Pak Samit. Ya. Betul, betul. Oke. Ya. Baik. Betul, betul. Bapak mohon maaf, apabila masih belum puas Pak, nanti bisa dikirim lewat email tanggapan dan jawabannya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pemungutan suara. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Kami mohon waktu Pak untuk melakukan perhitungan suara. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. Terima kasih Bu Notaris. Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibicarakan dan diputuskan dan hingga batas waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15/2020
yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, tidak ada usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan oleh direksi ke dalam mata acara rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu dan para hadirin sekalian dalam rapat hari ini. Sehingga rapat hari ini dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan diselesaikannya seluruh mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham luar biasa PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk pada hari ini, Jumat 24 Januari 2025, pukul 10:11 bagian Barat waktu Indonesia. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Baiklah, terima kasih Bapak Gunawan. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Selesailah sudah seluruh rangkaian rapat umum pemegang saham luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk dapat semakin sukses berkembang dari waktu ke waktu. Saya mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan dalam rapat ini. Dan sampai bertemu pada rapat umum pemegang saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk selanjutnya. Terima kasih.